Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon semuanya berdiri. Sudah mulai. Selesai. Silakan duduk. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Satu, Kurniawan. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Rosid. Hadir, Pak. Hadir, bagus. Mas Sari. Hadir semua ya? Alhamdulillah, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semuanya berdiri, kemudian kalau misalkan nanti saya bilang selamat pagi, ya, kalian jawabnya pagi, 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 gitu ya. Kemudian kalau misalkan saya bilang IPS, keren, keren, yes, gitu ya. Oke? Bisa? Bisa. Oke, baik. Saya coba. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. IPS. Keren, keren, yes, gitu ya. Sekali lagi, selamat pagi, 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 pagi. Nah, selanjutnya pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari materi interaksi antar ruang. Ya, ada yang masih ingat apa interaksi antar ruang? Ayo, ada yang masih ingat? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Fatimah. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar wilayah di permukaan bumi. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar wilayah di permukaan bumi. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Fatimah. Ya, sekarang saya mau tanya. Sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian tadi semua bersalaman dengan orang tua? Ya, bagus. Menurut kalian, apa yang kalian ketahui ketika dari perilaku tersebut? Ayo, ada yang saya? Ya, silakan. Adanya hubungan antara orang tua dan anak. Ya, betul. Boleh. Kemudian selanjutnya materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah materinya interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Adapun kompetensi dasar yang akan kompetensi dasar dari materinya yakni 3.1 memahami interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian next. Kemudian kalian harus mencapai indikator diantaranya, ya. Satu, menjelaskan konsep interaksi sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Next. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menjelaskan konsep pengertian interaksi sosial dengan benar, dapat menyajikan atau mempresentasikan hasil analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Adapun penilaian yang akan saya lakukan nanti ada penilaian sikap, ada penilaian sosial, ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian yang terakhir adalah kinerja presentasinya ketika kalian presentasi di depan, yang dinilai adalah penguasaan materi dan sistematika penyampaiannya. Itu adalah penilaian yang akan saya lakukan nanti pada saat pembelajaran ini berlangsung.
Coba kalian amati gambar yang ada di layar. Di situ ada 3 buah gambar. Ya, oke. Gambar yang pertama ada keterangannya interaksi antar individu. Kemudian gambar yang kedua keterangan interaksi individu dan kelompok, dan gambar yang ketiga interaksi kelompok dan kelompok. Di situ. Oke. Menurut kalian, apa yang kalian ketahui ketika kalian mengamati gambar tersebut? Ada yang bisa? Apa yang kalian ketahui daripada gambar tersebut? Ya, silakan Fatimah. Proses terjadinya interaksi sosial. Proses terjadinya interaksi sosial. Boleh masuk. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan dari sini? Saya, Pak. Ya, silakan Lila. Seorang ibu yang bergendara dengan anaknya. Oh, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Ya, betul. Oke, tepuk tangan. Semuanya betul. Tadi dijelaskan adanya interaksi. Ya. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial di mana di dalamnya terjadi kontak dan komunikasi. Oke. Menurut kalian, apa yang kalian ketahui terkait dengan gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif. Merupakan bentuk interaksi sosial yang mana? Mana tuh? Yang gambar ke-1. Ya, betul. Tepuk tangan. Oke. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua apa? Gambar yang kedua kebalikannya, lawan katanya. Ya, silakan. Merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif. Ya, kalau ini adalah interaksi sosial asosiatif, kalau gambar yang kedua itu interaksi sosial disosiatif. Apa itu interaksi sosial asosiatif? Interaksi sosial asosiatif, interaksi sosial yang sifatnya itu kerjasama. Kalau disosiatif seperti gambar kedua, seperti pada gambar yang kedua, itu sifatnya lebih kepada perlawanan atau pertikaian. Contohnya, misalkan pertandingan sepak bola. Kalau di sini gambarnya adalah lomba tarik tambang. Ya, betul. Lomba tarik tambang. Di situ ada persaingan antara kedua kelompok. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Lila. Apakah sebuah hubungan bisa didefinisikan interaksi sosial, Pak? Apakah sebuah hubungan bisa didefinisikan sebagai interaksi sosial? Jadi maksudnya itu hubungan antar orang per orang gitu ya, seperti pada gambar itu ya. Hubungan antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Apa bisa dikatakan sebuah interaksi sosial? Baik, sebelum saya menjawab, mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Ya, silakan Rosid. Interaksi sosial bisa terjadi apabila bisa memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Jadi interaksi sosial itu bisa terjadi apabila memenuhi dua syarat. Barusan kata temannya ya, apabila memenuhi 2 syarat. Apa barusan Rosid? 1. Hah?
Memenuhi 2 syarat. Satu apa? Barusan kontak sosial. Nah. Kemudian yang kedua, komunikasi. Iya, betul. Tadi pada waktu tujuan pembelajaran kalian diminta untuk menganalisa pengaruh faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Sekarang kalian diminta untuk mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Seperti pada gambar, apa yang mempengaruhi terjadinya interaksi itu? Ya, kalian analisis. Nah, di sini saya akan berikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian cari di buku, boleh pakai handphone, cari di internet, ya. Silakan, tapi tetap dalam konten materi yang dipelajari. Oke. Dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti setelah selesai mengerjakan tugasnya tersebut, silakan kalian presentasi di depan sebagaimana biasa, ya, bersama-sama tiap-tiap kelompok. Kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ini kayaknya kok kurang semangat ya, kurang semangat. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Saya kasih aba-aba begini. Kalau misalkan saya gini. Jadi ngitungnya begini. 1 ya di atas, kemudian 2 ya ke depan, 3, 4 ya ke atas lagi, 5 ke depan, 6 ke bawah untuk tangan kanan. Ya, untuk tangan kanan. Bisa? Coba dipraktekkan. 1 2 3 4 5 6. Bisa? Oke, bisa. Silakan. Kemudian dilanjutkan, dikerjakan LK-nya. Ya. Saya kasih waktu 20 menit. Ya, dari sekarang. Silakan. Sekalian didiskusikan sama teman-temannya ya. Ada yang nulis, ada yang nyari, ada yang cari. Ayo. Silakan dimulai. Kelompok lain mendengarkan.
Kemudian kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Ayo dah, silakan. Karena melihat sibuknya saya memperhatikan dengan memberikan terima kasih. Sudah cukup. Oke. Silakan, mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya untuk kelompok 1. Saya Pak, Ya, silakan Fatimah. coba kalian berikan contoh pemberian sugesti pada proses interaksi sosial. Coba mungkin temannya kelompok lain ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan. Nasihat yang diberikan oleh ayahnya kepada anaknya yang agar belajar lebih giat. Nasihat seorang ayah terhadap anak untuk lebih giat belajar. Oke, masuk. Kemudian ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan. Di sini nilainya sudah bagus ya. Kurniawan 80, Ahmad Rosid 80, Samsul Arifin 70, Nur Habibah 90, Nur Fatimah 90. Apa yang dapat kalian simpulkan dari materi tersebut? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan kalau yang bisa memberikan kesimpulan. Kalau tidak angkat tangan, saya tunjuk. Fatimah, mungkin? Ayo, kasih kesimpulan. Suatu interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial, adanya komunikasi. Suatu interaksi sosial tidak bisa terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat. Terjadinya yaitu kontak sosial dan komunikasi. Gimana? Sepakat? Ya, oke. Tepuk tangan. Kemudian yang lain mungkin ada yang menambahkan. Apa kesimpulannya? Coba saya tunjuk saja. Holila. Pertama dari terjadinya interaksi sosial. Apa? Kontak merupakan tahap pertama dari terjadinya interaksi. Kemudian pesan moral apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini, dari materi yang telah dipelajari pada hari ini? Ada yang bisa? Silakan, mungkin angkat tangan. Yang bisa? Atau saya tunjuk? Jangan perempuan tok. Kurniawan, apa pesan moral yang bisa diberikan? Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, hendaknya kita saling tolong-menolong, kerjasama, bergotong royong, dan sportif dalam setiap persaingan. Sebagai itu adalah bagus ya, tepuk tangan. Bagus. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Muhammad semuanya berdiri. Walilah nasib benar. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.